Pagi hari ini kembali saya akan membawa renungan untuk kita sekalian. Renungan firman Tuhan yang bisa membawakan kepada kita pengertian akan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan saya memberikan refleksinya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, terima kasih pagi ini kembali kami mau baca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan, dan hamba-Mu yang terbatas memberikan pengertian. Kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai dengan pasal 36 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Aisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan, seorang tukang pekerjaan, seorang ahli pekerjaan, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, yang pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu. Demikian, tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah saudara dan saya yang mendengarkan, menyimpan firman ini di dalam hati, serta melakukannya dengan pengertian yang benar. Saudara yang kasih dalam Kristus, ada hal yang perlu kita maknai, mengerti, dan kita bisa lakukan. Hal yang pertama adalah Tuhan mengaruniakan keahlian. Setiap orang percaya akan diberikan karunia yang khusus untuk pekerjaan yang khusus. Tidak ada seorang percaya yang tidak mendapatkan karunia pelayanan. Di dalam karunia pelayanan tersebut setidaknya ada keahlian, ada pengertian, ada pengetahuan. 3 tahapan yang perlu untuk setiap orang yang mau melayani. Pengetahuan yang lengkap, cukup, baik, benar. Pengertian atas segala hal yang berkaitan dengan pengetahuan itu, lalu keahlian untuk menerapkannya. Jadi tidak hanya berhenti pada saya tahu, saya mengerti, tapi saya lakukan. Dan saudara dan saya sebagai orang percaya diberikan karunia itu untuk satu pekerjaan Tuhan, agar banyak orang memiliki relasi dengan Tuhan.
agar setiap orang mengalami pemulihan hubungan, baik dengan Tuhan, dengan diri, dengan sesama, dengan lingkungan. Maka orang-orang yang ahli ini tidak berjalan sendirian. Ada orang-orang lain yang memberikan dukungan, ada yang memimpin dan ada yang mengarahkan. Sehingga orang-orang yang ahli yang datangnya dari Tuhan mengerti rancangan dan tanggung jawabnya. Ini hal yang perlu kita maknai. Kalau dulu di masa Musa ada dan pada waktu itu memerlukan keahlian untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan di dalam rangka peribadatan kehidupan mereka sehari-hari, tentunya untuk saat ini Tuhan yang sama, Allah yang sama, setia menopang memelihara umatnya, memberikan karunia untuk pelayanan. Karunia untuk pelayanan tidak berhenti hanya di satu institusi gereja, tidak berhenti hanya pada posisi jabatan gerejawi. Andai kata saudara dan saya tidak memiliki posisi jabatan gerejawi seperti pendeta, pastor, majelis, ataupun tua-tua, tetapi saudara dan saya adalah orang-orang percaya yang cinta Tuhan, cinta sesama, untuk menggerakkan hati dan memberikan kemampuan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, maka karunia pelayanan diberikan kepada tiap-tiap orang percaya, seturut dengan takaran yang Tuhan karuniakan. Dan di dalamnya kita punya pengetahuan, punya pengertian, dan keahlian. Sehingga apa yang kita lakukan itu memiliki manfaat bagi diri dan orang lain. Bagi saudara yang bekerja dalam dunia bisnis, saudara yang bekerja dalam dunia pendidikan, saudara yang bekerja dalam dunia budaya, sosial, dan sebagainya, kuasai dan pahami dengan benar pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk keahlian tersebut. Lalu mengerti sedalam-dalamnya dengan satu keinginan yang murni, yang suci, agar apa yang diketahui dimengerti dengan dalam, lalu diterapkan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan kita akan mengerjakan bagian kita masing-masing. Tak ada pekerjaan yang hina, karena semua pekerjaan adalah karunia dari Allah. Demikian juga bagi hamba-hamba Tuhan, majelis, penatua, aktivis gereja, mereka yang memiliki suatu pekerjaan yang mulia di gereja, tahu apa yang menjadi tanggung jawab. Seorang hamba Tuhan belajar lebih banyak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian, mengerti sedalam-dalamnya firman Tuhan, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Selain memahami tentang sejarah, memahami tentang filsafat, budaya, juga yang penting mengerti apa maksud Tuhan tiap-tiap ayat, tiap-tiap pasal, tiap-tiap kitab. Lalu mengelaborasinya dan mempraktekannya, bukan hanya dalam khotbah, tapi dalam keseharian pelayanan untuk jemaat. Dengan keahlian tersebut, ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Itu pelajaran pertama, pemaknaan pertama dari bagian ayat ini. Bagian yang kedua yang kita bisa lihat adalah namanya karunia bukan upaya dan usaha manusia, tapi pemberian Allah. Ada prinsip atau dalil yang perlu kita terima dan pahami, bahwa apa yang kita terima dan kita alami, kita bisa kerjakan itu karena anugerah, kasih karunia Allah. Bukan karena usaha dan kemampuan kita. Ya, saudara dan saya diberikan bakat, diberikan potensi untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang alamiah. Dan kalau itu kita bersembahkan kepada Tuhan, kita optimalkan manfaat fungsinya, maka pada waktu itu kiranya Tuhan menolong dan memberikan damai sejahtera agar kita memanfaatkan semua karunia pemberian Tuhan. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Yang manapun yang kita terima dari Allah, mari kita bertanggung jawab untuk itu. Ini hal pelajaran yang kedua. Bagaimana kita dengan rasa syukur menerima karunia-karunia pelayanan bagi kemuliaan Tuhan, dan kita menyadari bahwa apapun yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan dan saluran berkat bagi sesama. Pelajaran yang ketiga ialah kita ada orang-orang yang support, yang dukung. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancang sedemikian rupa, entah dalam pelayanan gerejawi, entah dalam aktivitas keseharian, atau dalam kegiatan-kegiatan bisnis kita, kegiatan-kegiatan sosial budaya kita, kegiatan-kegiatan berkaitan dengan masyarakat, ketahuilah ada pihak lain yang memberikan sebuah dukungan. Jadi tidak bisa sendirian.
Sekalipun dia seorang hamba Tuhan, pendeta yang sangat terkenal, ia tidak bisa sendirian untuk bisa melakukan pelayanan. Ada orang-orang yang mempersiapkan segala sesuatunya agar hamba Tuhan itu bisa khotbah. Ada waktunya orang-orang tertentu yang di belakang layar seperti pekerja-pekerja audiovisual yang mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi tidak ada seorang itu melayani dengan sendirian. Dia selalu ada support sistemnya. Dan sama, pemberian itu juga datangnya dari Tuhan. Jadi kalau ada orang yang begitu tampil hebat di atas panggung, atau ada orang yang begitu terkenal di publik karena pelayanannya, entah pelayanan mimbar, entah pelayanan sosial, entah pelayanan budaya, entah pelayanan politiknya, ketahuilah, dia tidak bisa sendirian. Ada orang lain yang mendukung. Misalnya saja, seorang guru tidak bisa dia tampil di kelas sendirian. Kenapa? Karena ada yang sudah mempersiapkan meja, bangku, peserta didik, bahkan alat tulis dan sebagainya, dan juga komputer, dan juga bagian audio dan sebagainya. Begitu juga seorang yang bekerja di dalam bisnis. Ketahuilah, ada produk-produk yang perlu dijual, ada jasa-jasa yang dibutuhkan, dan sebagainya. Dengan kata lain, setiap karunia pelayanan, setiap pemberian Tuhan itu tidak berdiri sendiri. Dia akan berkaitan dengan karunia pelayanan lain, karunia pelayanan lain, karunia pelayanan lain. Demikian tadi, Aholiab dan Bezalel yang ditunjuk Tuhan sebagai ahli untuk melakukan suatu pelayanan, memperlengkapi dan mempersiapkan sesuatu untuk kemah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi ada orang-orang Israel yang sederhana, yang memiliki benda atau barang tertentu untuk diberikan, yang tentunya semuanya itu berasal dari Tuhan. Itu pelajaran yang ketiga. Kita tidak sendirian. Kita membutuhkan yang lain, dan kita memang mau tidak mau, suka tidak suka, perlu menyadari. Nah, dari tiga hal tersebut, yaitu karunia pelayanan datangnya dari Tuhan, dan kita mempertanggungjawabkan karunia pelayanan itu bagi kemuliaan Tuhan, dan ada banyak orang yang bersamaan dengan kita menikmati karunia pelayanan itu. Pelajarannya adalah, pertama, yang perlu kita pahami dan kita pegang teguh, bahwa kita sebagai member, anggota, saling mengasihi, saling menghargai. Entah dia seorang yang ahli di top manager, atau sebagai seorang hamba Tuhan, ketahuilah, itu satu di antara begitu banyak anggota tubuh yang lain. Ada orang yang menjadi kaki, ada orang yang menjadi tangan, tapi juga ada orang yang menjadi mulut. Yang pasti satu tubuh. Keragaman keahlian, keragaman pemberian Tuhan kepada kita, bukan untuk mencerai-beraikan kita, tapi untuk memperlengkapi kita menjadi satu tubuh, satu pernyataan yang benar. Itu pelajaran pertama. Keragaman dan kesatuan. Jadi unity di dalam Kristus. Hal yang kedua yang perlu kita ketahui adalah menjadi prinsip dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap pekerjaan kita, berpusat kepada siapa kita mengerjakan semuanya itu. Entah dia bagian audio visual, entah dia penerima tamu atau pengkhotbah, atau dia seorang businessman dan ada pekerja-pekerja yang di bawah dia, atau seorang guru dan murid, seorang dosen dan mahasiswa, seorang pimpinan dan bawahan, seorang ayah dan anak-anak, seorang ibu dan anak-anak, seorang pemimpin masyarakat dan anggota masyarakat, dia itu berpusat kepada siapa? Kalau pusatnya pada diri, maka arahnya, hidupnya, tujuannya sudah tidak lagi tepat, tidak lagi benar. Maka di dalam setiap pelayanan apapun yang Tuhan karuniakan, haruslah berpusat kepada Kristus, Sang Pemilik hidup kita. Jadi, selain ada prinsip keragaman dan kesatuan, kita harus memusatkan semua kepada Kristus. Sehingga pusat kepada Kristus ini menjadi penting sekali. Tidak lagi di sana ada suatu stratifikasi sosial. Oh, karena orang ini hebat, maka kita berikan sanjungan lebih daripada yang lain. Tidak demikian. Entah kita mulut saja, kita tangan saja, kita kaki saja, ketahuilah bahwa pemiliknya adalah Kristus, dan Kristuslah menjadi pusat dari seluruh pelayanan kita. Itu sebabnya ketika Aholiab dan Bezalel mendapatkan karunia dari Roh Allah untuk mengerjakan segala yang baik, dan banyak orang yang mendukung, orang-orang Israel, dan ada kepemimpinan Musa di situ, tetap berpusat kepada Allah yang hidup.
Hal yang kedua, bagian dari berpusat daripada Allah yang hidup adalah menggerakkan kita untuk kita betul-betul ada passion dalam mengerjakan apapun. Jadi bukan sekedar sebagai sebuah rutinitas atau sebuah keteraturan biasa, tapi ada passion, ada cinta yang mendorong, mendahului semua upaya apa yang kita lakukan berpusat kepada Kristus. Ini hal bagian yang kedua yang berkaitan dengan prinsip dasar dari karunia yang Tuhan berikan. Yang ketiga adalah semua yang kita kerjakan itu ketahuilah di dalam otoritas Allah yang hidup. Jadi kedaulatan Allah di dalam tiap bagian adalah hal yang sangat prinsip di dalam pekerjaan apapun. Bahwa Tuhan berdaulat atas A, B, C, D. Dan tidak ada satu inci pun di mana Tuhan tidak berkata itu milikku. Karena itu saudara, apa yang kita kerjakan Tuhan berdaulat. Mungkin kita pernah gagal, mungkin kita pernah berhasil, mungkin kita tidak sampai kepada kesempurnaannya, mungkin juga kita sudah sampai kepada tahap yang lebih tinggi. Ketahuilah kita mengerjakannya karena Allah berdaulat. Allah punya otoritas yang absolut. Kita tidak punya otoritas yang mutlak. Suatu ketika, saudara mendapatkan karunia pelayanan A, Tuhan mengatakan dan mengendaki saudara mengerjakan karunia pelayanan B. Dan satu ketika saudara mengerjakan karunia pelayanan C. Tuhan punya otoritas memindahkan dan memberikan karunia apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi karena goalnya, sentralnya adalah bagi kemuliaan Tuhan di dalam Kristus, maka semua pengerjaan itu berdasarkan apa yang Tuhan mau. Jadi bukan maunya saya atau maunya saudara. Walaupun nampak di dalam hubungan antar sesama manusia kita punya posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah, yang pasti keadaan kita dan situasi yang kita sedang jalani tetap berada di dalam otoritas kedaulatan Allah. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, selalu ada upaya untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau saya memulainya dengan hal yang biasa dalam pelayanan, kemudian saya mungkin mengalami sebuah kondisi yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, atau situasi yang tidak mengalami suatu kondisi yang sungguh-sungguh mendapatkan suatu kebaikan, ada cacat, ada celah, ada kekurangan. Ketahuilah ada satu dorongan tuntunan dari Roh Kudus menolong kita untuk terus memperbaiki, terus melakukan penebusan. Bukan hanya transformasi, tapi melakukan penebusan. Roh Kudus mengarahkan kita ke sana. Jadi saudara, bagaimana kita melakukan semua pekerjaan lebih baik? Lebih baik. Apa yang kita bisa lakukan lebih baik lagi dari hari ini untuk hari berikutnya. Jadi kalau kemarin kita mengerjakan pekerjaan bisnis, pekerjaan budaya, pekerjaan pendidikan, berkhotbah, memberitakan Injil, menulis, bekerja di pabrik, bekerja di perusahaan, bekerja sebagai jasa, kita kemarin-kemarin melakukannya itu kurang kualitasnya, kurang kuantitasnya, kurang mantap di dalam segala hal yang dikerjakannya itu. Maka hari ini kita punya niat, punya passion, punya komitmen lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, semangat itu yang memberikan kepada kita pertanggungjawaban kepada Tuhan di nantinya waktu Tuhan datang kembali. Kiranya dengan penjelasan dan sharing saya serta refleksi saya secara biblika dan teologis dapat menolong saudara sekalian bagaimana kita bersyukur, berterima kasih, dan bertanggung jawab atas segala karunia-karunia pelayanan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini dengan firman yang kau berikan, dengan pengajaran yang kau sediakan, dengan penjelasan yang hamba-Mu berikan. Kiranya menolong kami untuk bersyukur dan menghargai serta bertanggung jawab untuk setiap karunia pemberian yang datangnya dari Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.